Halo, jumpa lagi bersama dengan saya Andreas Agus, masih dalam seri pembelajaran public speaking. Suatu kali ada seorang peserta seminar yang bertanya, bagaimana sih cara memulai untuk menjadi seorang pembicara? Kali ini saya akan menjelaskan dengan singkat saja buat Bapak Ibu Saudara yang mau memulai merintis menjadi seorang pembicara. Waktu kita sudah berpikir ingin jadi seorang pembicara, semuanya diawali dengan mindset, dengan pola pikir. Jadi yang pertama yang bisa kita lakukan adalah melatih pola pikir bahwa menjadi seorang pembicara itu bisa dilatih. Semua orang bisa belajar ilmu public speaking dan punya potensi untuk menjadi seorang pembicara. Saya mengamati pembicara-pembicara hebat itu tidak dipengaruhi oleh apakah dia ekstrovert atau introvert. Semuanya bisa, asal kita mau percaya dan kita mau berlatih. Dan saya akan bagikan setelah yang pertama tadi ya. Yang kedua adalah berbicaralah dalam setiap kesempatan yang ada. Kita bisa mulai di ruangan kelas atau kuliah buat yang masih mahasiswa, di kantor, pertemuan-pertemuan keluarga, atau ada kesempatan untuk kita menceritakan sesuatu, kita menyaksikan sesuatu. Jadi setiap kali ada kesempatan untuk bicara, manfaatkan itu. Meskipun hanya 2 atau 3 menit saja. Itu akan melatih kita untuk kita terbiasa berbicara di hadapan orang-orang. Cara yang ketiga adalah sampaikan ini kepada anggota keluarga atau pasangan Anda dan libatkan mereka. Buatlah momentum-momentum untuk Anda mulai berbicara di depan mereka. Percayalah, mereka adalah audiens yang baik sekaligus sangat kritis. Mereka akan berani menyampaikan, ini ngomongnya kecepatan, ini volumenya terlalu tinggi, ini nggak jelas, itu tadi banyak AE-nya. Jadi anggota keluarga juga bisa mengikuti sebelum Anda berani berbicara di hadapan banyak orang di luar sana. Yang keempat adalah belajarlah dari pengalaman orang lain atau pembicara-pembicara yang lain. Perhatikan cara guru mengajar, perhatikan cara dosen mengajar. Kalau kita ikut acara seminar atau training-training, perhatikan apa saja kelebihan mereka. Catat itu, kalau perlu arsipkan itu. Kita juga bisa belajar dari media sosial. Misalkan Anda semua memiliki pembicara panutan, coba lihat channel YouTube-nya, baca bukunya, catat, pelajari, praktekkan. Kita bisa belajar dari para pendahulu. Kita bisa tahu hal-hal apa yang jangan dilakukan. Kita bisa belajar hal-hal apa yang segera harus dilakukan. Lama-kelamaan kita akan bisa mengerti. Lama-kelamaan kita akan bisa mengalami pengalaman mereka semua. Selanjutnya yang kelima adalah mulai libatkan diri dalam berbagai organisasi atau lembaga. Baik di sekolah, di kampus, di perusahaan. Kalau ada kesempatan, jadilah pengurus di dalamnya yang memungkinkan kita semua untuk presentasi, minimal bisa menyampaikan pengumuman. Bahkan kalau kita menjadi pengurus, kita bisa mengadakan berbagai acara dan Anda bisa memulai menjadi seorang pembicara. Cara yang berikutnya adalah mulai cari tempat atau orang untuk belajar secara khusus. Misalnya ikuti kursus-kursus public speaking di kota Anda. Coba browsing, cari informasi. Kalau misalkan Anda tahu orang itu jauh dari lokasi Anda, cari pembelajaran secara online, kursus public speaking. Dan Anda bisa belajar bagaimana memperlengkapi kemampuan kita di dalam berbicara di hadapan banyak orang. Kalau ada sertifikasi yang ada, ikuti itu akan sangat baik. Tips berikutnya adalah fokus di dalam kelebihan Anda. Anda punya kelebihan di bidang apa, profesi di bidang apa, tekuni itu. Fokus di dalamnya dan jadilah seorang yang ahli di dalam bidang itu. Setidaknya itu adalah topik utama yang bisa menjadi bahan pembicaraan kita.
waktu nanti kita jadi pembicara. Dan jangan sungkan-sungkan untuk mulai post di media sosial Anda semua untuk mencantumkan pengalaman, menuliskan keinginan, dan itu pelan-pelan akan bisa membangun personal brand. Dan pada waktu semakin banyak orang tahu kita serius di bidang itu, percayalah bahwa suatu kali akan ada kesempatan yang lebih besar lagi. Kesempatan untuk bicara lebih lama lagi. Kesempatan untuk berbicara lebih resmi lagi. Selamat belajar ya. Saya berharap Anda semua bisa menjadi seorang pembicara yang baik dan berdampak buat banyak orang. Terima kasih, saya Andreas Agus.